Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahuddin, NIM T2019-1243. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan program pembelajaran yang saya buat. Berikut penjelasannya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP yang saya gunakan adalah menggunakan kurikulum 2013. Saya menggunakan RPP pada satuan pendidikan jenjang SMP dan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 8 di semester 1. Materi pokok pada pembahasan RPP ini adalah bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 3 jam pelajaran. Setiap jam pelajaran itu 2 kali 45 menit. Tahun ajaran 2020-2021. Untuk kompetensi inti, yaitu yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Untuk kompetensi 3 yaitu memahami pengetahuan, mencakup pemahaman faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Untuk kompetensi inti 4 yaitu mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, serta mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Dalam 1.5 yaitu meyakini bahwa setiap minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk 2.5 yaitu menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator 3.5 yaitu memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Untuk indikator 4.5 yaitu menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau sering disebut dengan KI, untuk KKU 1.5.1 yaitu peserta didik terbiasa menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama. Untuk yang 1.5.2 yaitu peserta didik terbiasa menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 2.5.1 yaitu terbiasa bersikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya dengan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 2.5.2 yaitu terbiasa menjaga kepercayaan orang tua dan guru agar menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KI yang 3.5.1 yaitu mampu menjelaskan pengertian dari minuman keras itu sendiri, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi inti yang 3.5.2 yaitu peserta didik mampu menjelaskan bahaya dari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Pada kompetensi 3.5.1 yaitu peserta didik mampu menjelaskan hikmah dari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tujuan pembelajaran dari
rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, tujuan pembelajaran yang dicapai yakni untuk 3.5.1 yaitu meyakini bahwa setiap minuman keras, judi dan pertengkaran dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk 3.5.2 pada tujuan pembelajaran yakni meyakini bahwa setiap minuman keras, judi dan pertengkaran mengandung mudorot. Pada tujuan pembelajaran 3.5.2 yaitu mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras, judi dan pertengkaran. Pada pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya, tujuan pembelajaran yakni yang pertama mengetahui dampak dari mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Dan yang 4.5.2 yaitu mampu menjelaskan tentang hikmah dari menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Pada pertemuan yang ketiga, melalui tes tulis diharapkan siswa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Sekarang metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan pada RPP kali ini yaitu menggunakan metode saintifik. Metode saintifik merupakan metode pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif melalui berbagai tahapan, sehingga siswa mampu memperoleh pengetahuan yang baru atau memadukan dari pengetahuan yang telah ia dapat sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. Selanjutnya metode yang digunakan dalam atau saat pembelajaran yaitu metode yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode yang digunakan untuk menyampaikan suatu pembelajaran dengan menggunakan media lisan dari seorang pendidik atau dari seorang guru. Metode yang kedua yakni metode student teams. Pada pertemuan yang kedua di RPP kali ini menggunakan metode student teams. Metode ini memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk saling membantu antara mereka dalam sebuah kelompok belajar sehingga mereka dapat mengembangkan bersama-sama dari materi yang disampaikan oleh seorang pendidik atau guru. Untuk selanjutnya adalah teknik yang digunakan. Dalam RPP kali ini, teknik yang digunakan adalah teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab sangat cocok apabila dipadukan dengan metode ceramah. Jadi setelah pendidik memberikan penjelasan dari uraian materinya, kemudian peserta didik bertanya dari atau adanya timbal balik dari penjelasan yang guru sampaikan dari apa yang belum dipahami oleh siswa. Teknik yang kedua adalah teknik diskusi. Pada pertemuan kedua, teknik diskusi merupakan cara penyajian bahan pembelajaran dengan cara seorang pendidik memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat kelompok untuk berdiskusi dan membuat suatu kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Selanjutnya yang F adalah media pembelajaran. Pada RPP kali ini, media yang digunakan adalah yang pertama media cetak yang meliputi seperti buku, LKS, modul, dan buku bahan ajar lainnya. Untuk media yang kedua adalah media visual. Berupa penjelasan singkat yang ditulis di papan tulis tentang materi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Untuk yang sekarang adalah sumber belajar. Untuk sumber belajar siswa pada pembelajaran kali ini yaitu bersumber pada buku PAI dan Budi Pekerti dan
masyarakat lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan pertama, deskripsi kegiatan seperti berikut. Untuk pembukaan, yaitu guru melalui pembelajaran dengan membuka salam dan berdoa bersama. Setelah berdoa bersama-sama membaca Asmaul Husna yang dipimpin oleh guru. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu guru mengecek kehadiran peserta didik melalui absen satu-satu. Setelah pengabsenan selesai, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar apa yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, guru memulai menyiapkan mulai menulis atau menjelaskan di papan tulis sambil berbicara tentang bahaya dari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pada pembahasan inti yaitu yang guru menjelaskan materi tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Siswa menyimak dari penjelasan guru, kemudian sudah diberi kesempatan bertanya. Siswa diberi kesempatan bertanya dari apa yang sudah guru jelaskan. Guru menjawab dari apa yang ditanyakan oleh peserta didik dan bertanya ulang terkait materi yang dipelajari. Peserta didik untuk yang terakhir yaitu peserta didik mampu menjelaskan kesimpulan dari materi yang dijelaskan oleh guru. Pada akhir pertemuan atau penutup yaitu guru menjelaskan sekilas dari kesimpulan pada pertemuan kali ini. Dan yang kedua adalah guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikumpulkan minggu depan. Pada akhir pembahasan bersama-sama menutup kegiatan pembelajaran dengan akhir majelis. Untuk pertemuan kedua hampir sama dengan pertemuan pertama. Yang membedakan yaitu pada pertemuan inti. Pada pertemuan inti, murid atau peserta didik harus menganalisis tentang pengertian bahaya hikmah dan minuman keras. Murid secara kelompok menganalisis itu dengan membuat kelompok masing-masing yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Untuk selanjutnya adalah peserta didik secara kelompok menjelaskan maju ke depan dari apa yang didapatkan dari hasil diskusi. Masing-masing kelompok saling memberi argumentasi dan timbal balik dari perilaku judi, miras, dan pertengkaran. Dan yang terakhir, guru memberikan pengarahan dari pertemuan kedua setelah diskusi selesai tentang apa yang didapat dari diskusi pada pertemuan ini. Untuk penutup kegiatan seperti biasa, guru menyampaikan apa yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya dan guru menutup kegiatan dengan salam dan doa akhir majelis. Untuk setiap kegiatan pada kegiatan pembuka itu membutuhkan alokasi waktu 15 menit karena harus membaca Asmaul Husna yang membutuhkan waktu agak lama. Dan pada pertemuan inti menggunakan alokasi waktu 90 menit dan untuk penutup yaitu menggunakan alokasi waktu 15 menit. Untuk pertemuan ketiga yaitu untuk pembukaan kegiatan sama seperti pertemuan 1 dan kedua. Yang bedakan yaitu pada materi inti yaitu guru sudah meminta siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku harian. Siswa menjawab dari apa yang diberikan tugas oleh guru dan tata cara pelaksanaannya yaitu setelah siswa waktu habis untuk menjawab pertanyaan, maka masing-masing peserta didik atau siswa menukarkan hasil jawabannya dengan temannya. Dan guru memberikan
atau memberitahu jawaban apa yang benar. Setelah itu, guru meminta untuk mengumpulkan tugasnya untuk dikoreksi atau dinilai oleh guru. Untuk kegiatan penutup sama seperti pertemuan 1 dan kedua. Pada aspek penilaian, pada penilaian sikap itu menggunakan penilaian observasi. Pertama itu observasi tertutup, yaitu penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Jika peserta didik belum menunjukkan sikap yang diharapkan, dilihat dari hasil pengisian butir-butir pertanyaan, sikap positif dengan kolom yang ada. Selanjutnya adalah observasi terbuka, yaitu yang terdiri dari nama siswa, tanggal observasi, catatan perilaku, tanda tangan, dan tindak lanjut. Untuk deskripsi nilai sikap yaitu diisi untuk catatan perilaku, diisi sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sangat baik apabila jika memiliki kecenderungan sebagian besar mata pelajaran atau memiliki kemampuan. Baik apabila tidak ada catatan apapun dalam jurnal atau tidak ada hal negatif dalam sikap. Juga apabila peserta didik mulai menunjukkan adanya perkembangan positif, negatif. Kurang jika belum menunjukkan adanya perkembangan negatif. Maaf, ini salah ketik. Oh benar. Deskripsi nilai sikap yaitu yang pertama sangat baik jika memiliki kecenderungan sebagai sebagian mata pelajaran dan memiliki sikap yang bagus kepada teman sekitar. Yang kedua adalah baik jika tidak ada catatan apapun dalam catatan yang ada dalam guru BK. Yaitu yang ketiga adalah cukup jika peserta didik mulai menunjukkan adanya perkembangan positif. Dan yang keempat yaitu kurang jika belum menunjukkan adanya perkembangan positif dari peserta didik. Untuk penilaian diri yaitu terdiri dari nama siswa, pernyataan, dan keterangan. Keterangan apa? Untuk keterangan mendapatkan sikap penilaian A apabila sangat baik, B apabila cukup, dan C B apabila baik, dan C apabila cukup. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pertama yaitu pilihan ganda. Untuk penilaian pilihan ganda, masing-masing nomor 1, 2, dan sampai 10 skornya disamakan 1 semua hingga mencapai jumlah skor 10. Untuk yang kedua yaitu uraian. Untuk uraian, pada tiap-tiap kolom soal itu skornya berbeda-beda tergantung bagaimana tingkat kesulitan dari soal tersebut. Seperti dalam nomor pertama yaitu jika peserta didik menuliskan 3 jawaban benar atau lebih maka skor itu 3. Jika kurang atau 2 itu mendapatkan skor 2, dan jika hanya menuliskan 1 maka skor 1. Dan jika tidak, sudah pasti tidak akan mendapatkan skor. Untuk soal uraian yang kedua, untuk tingkat kesulitan masih sama dengan soal yang pertama, yaitu jika peserta didik dapat menuliskan lengkap maka jawabannya mendapatkan skor 3. Jika masih setengah-setengah maka hanya mendapatkan 2 skor, dan jika peserta didik menuliskan sedikit atau salah jawabannya maka hanya mendapatkan skor 1. Untuk soal yang ketiga, karena level soal atau tingkatan soal itu sulit, jika peserta didik untuk cara penilaian, jika peserta didik itu dapat menuliskan jawaban yang dengan benar itu dapat skor 6. Jika masih setengah-setengah atau kurang lengkap dapat skor 5, dan jika kurang lengkap atau salah atau
salah, maka akan mendapatkan skor 3. Untuk yang level 4, untuk soal nomor 4 itu sama seperti yang atas, hanya skor soal yang membedakan. Untuk jumlah skor maksimal 20. Untuk penilaian keseluruhan, yaitu penilaian dari nilai pengetahuan itu mendapatkan skor 30. Dan untuk penilaian sikap dan observasi yang atas tadi mendapatkan nilai 20, dan untuk 50 poin itu didapat dari UAS dan UTS. Demikianlah penjelasan pada RPP kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.